sibuk tiap hari 5 kali membasuh muka, membasuh kaki, berkumur untuk menyembah. Kan tetap kebutuhan rezeki itu yang kita harapkan. Enggak tentang nyembahnya itu loh. Makanya ojo munafik. Kita berbicara ke Jawa itu sendiri, saya pernah mendengar bahwa ada yang pamali. Nah itu apakah sama seperti konsepnya haram halal atau bagaimana? Enggak, pamali sendiri itu kan juga sebenarnya mau mengatakan ini yang mana, ini yang haram atau yang halal kan enggak jelas. Nah daripada ini enggak jelas haramnya, ini enggak jelas halalnya, maka pamali. Janganlah. Tapi kalau ditanya kenapa, ya sudah pamali. Pamali kan artinya apa? Apa? Lah ya artinya apa? Artinya kan ketentuan yang tidak jelas toh. Dibilang dilarang enggak, disuruh juga enggak. Tapi kebanyakan kalau itu dilakukan biasanya ada efek buruknya. Dan itu pamali. Nah makanya kalau mengadopsi bahasa orang lain kan langsung kita pakai hukum ini. Kan gitu. Nah daripada pakai hukum itu yang enggak jelas dasarnya, pakai hukum ini enggak jelas dasarnya, maka kita ngomong pamali. Kalau orang Jawa kualat, gitu. Pamali. Ya, makanya kalau di Sunda. makanya kalau dicari kosakatanya kualat itu enggak ada, pamali pun enggak ada kosakatanya. Mau ngambil bahasa apa juga enggak. Jangankan bahasa-bahasa yang begitu Sal. Bahasa yang benar Indonesia itu mengapa. Tapi dengan mengapa itu artinya kejadian itu buruk. Gitu. Lalu kita tanya pada orang lain karena nggak tahu itu melakukan hal keburukan atau kebaikan, kamu lagi ngapain? Kan gitu loh. Nah, ngapain itu kan bahasa pertanyaan yang kita tidak tahu waktu itu orang itu mengerjakan apa. Kan sama saja. Nah, apakah ngapain itu dari kosakatanya ada waktu dulu? Kan nggak ada. Kan kita sendiri baru mengartikan ngapain itu pertanyaan kamu lagi apa? Kan begitu. Nah, makanya bahasa itu juga berubah itu sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan kebutuhan. Karena kebanyakan orang hidup ini adalah sibuk untuk mencari Tuhan. Gitu loh. Makanya kok ada orang yang tidak bertuhan dinamai apa? Ateis. Kok segampang itu? Apakah orang ateis itu nggak pernah bekerja? Apakah orang ateis itu nggak pernah memberi nafkah anak istrinya? Kok terus masih ngomong orang itu nggak bertuhan? Dan saya tanyakan Tuhan itu apa toh? Coba kira-kira. Sibuk tiap hari 5 kali membasuh muka, membasuh kaki, berkumur untuk menyembah. Apakah itu bukan salah satu untuk mencari Tuhan atau menyembah Tuhan? Kan di dalamnya setelah melakukan itu supaya apa? Rezeki kita lancar. Kan kebanyakan itu. Iya. Kan tetap kebutuhan rezeki itu yang kita harapkan. Enggak tentang nyembahnya itu loh. Bahkan nyembahnya itu kadang-kadang cuman gugur kewajiban, tapi tujuan utamanya adalah supaya hidup kita itu mulia. Nah, mulia adalah mencukupi kebutuhan untuk memuliakan diri. Makanya ojo munafik bagi orang-orang penyembah Tuhan itu. Orang berspirit, orang yang dzikir, orang yang membaca ini. Makanya setiap amalan, bacalah ini, maka kamu akan terpenuhi. Kenapa kok mesti itu yang dibicarakan? Kok enggak hatimu nanti terang, hatimu nanti gamblang, dan kamu akan merasakan hidup yang, kalau membicarakan hidup kamu tentram, artinya juga terpenuhi kebutuhanmu lagi. Kenapa kok mesti itu yang dibicarakan? Kok enggak ada, kamu baca ini loh, nanti kamu masuk neraka, kok enggak ada yang begitu? Iya. Kok ini baca 100 kali tiap malam, maka hutangmu akan lunas. Berarti kan ya mencukupi kebutuhan untuk bayar hutang. Maka rezekimu akan lancar. Berarti kan
Iya, juga kebutuhan kebutuhan hidup. hidup lagi. Coba Pak Bayan, monggo ada usulan masukan. Iya. Ya. Ben lebih gamblang, ben lebih pinter. Itu tadi ya saya meneruskan usulan dari Mas Indra Nggih. tentang Muhammad itu wujudku ya Mas. Nah, lah berarti kalau kata-kata Muhammad itu wujudku, setiap orang itu pasti ada Muhammad ya. Muhammad yang dibicarakan di sini karena Muhammad itu banyak Pak. Ada Muhammad itu Nabi, ada Muhammad Nur. Nah, iya, maksud saya yang kan dimaksud itu Nur. Muhammad Nur. Sedangkan kan yang Muhammad Nabi yang selalu hari-hari kita laungkan kan kita akan dapat syafaatnya ya toh di yaumil akhir. Iya. Nah, kan Iya. saya tuh sempat berpikir Pak, Hmm. masa orang satu bisa mensyafaati banyak dunia kan? Nggih. Saya sempat berpikir ke situ. Nggih. Iya apa ora iki. Nah, saya sempat berpikir Pak ya. Jadi mohon maaf ini para pemirsa, ini kan saya cuma mencocokkan saja. Saya punya pemahaman ya toh. Nggih. Jadi kalau kita bicara Muhammad, Nabi Muhammad ya toh. Ceritanya dulu kan orang yang baik ya toh. Nggih. Orangnya pokoknya apa yang diperbuat itu selalu baik lah. Nah, pemahaman saya kok seperti ini. Bukan kok kita itu selalu mendoakan Nabi Muhammad yang di sana agar kita mendapatkan syafaatnya. Lah wong orang sak donya nyafaat, wong sitok iso nyafaati. Loh. Saya berpikir ke situ. Jadi kan sebenarnya mungkin seperti ini ya Pak Darno ya. Nggih. Yang dimaksud Muhammad ya Muhammad yang ada dalam diri kita itu, kemungkinan seperti itu. Jadi misalnya nih kita mengaji ya toh, acuan Nabi Muhammad yang di sana kan perbuatannya baik ya. Jadi kalau kita meniru kelakuan beliau, kemungkinan besar kita akan disyafaati oleh Muhammad kita sendiri. Nah, itu sepakat enggak Pak Darno? Meniru ya toh, kita meniru berbuat baik apa yang dilakukan Nabi Muhammad yang ada di sana waktu hidup. Nggih. Nah, sampun. Ya, tadi kan jenengan matur bahwa syafaat itu nanti diharapkan di yaumil akhir atau yaumil kiamah. Nah, sing kula tangletaken jenengan saged nyebut itu apa ya ngerti maknane yaumil akhir atau yaumil kiamah. Lah niku. Makanya kita ngoten. Yang dinamakan hari kebangkitan, karena yaumil kiamah itu artinya hari kebangkitan. Di saat jenengan bangkit niku di siang hari atau di pagi hari? Berarti kalau bangkit berarti nunggu tidur dulu toh. Berarti setelah tidur kita bangkit, makanya disuruh mendapatkan syafaat dari Nur Muhammad. Kalau dari Muhammad, ya tadi jawabannya Muhammad orang satu kok mencapai orang dunia. Betul. Tapi kalau syafaat Nur Muhammad kan dari perilaku kita sendiri di saat bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kan ngeten. Jadi kalau dibicarakan yaumil kiamah itu adalah nanti kalau dunia ini sudah hancur. Rata-rata orang yang mencari syafaat itu memang di hari yaumil kiamah, Pak. Di hari kebangkitan. Di saat kita bangkit dari bangun tidur, kita yang punya utang, walaupun kita nggak bisa nyaur, nggak bisa bayar, delik adalah metode yang paling utama. Berarti kan kita berusaha. Iya. Nah itu dari apa? Apakah yang delik itu rohnya? Apakah jasad ini? Jasa. Maka Muhammad adalah wujudku. Iya. Perbuatan jasad jenengan yang diolah dari pikirannya itu, maka menghindar dari hal yang kira-kira itu membuat jenengan takut karena ada utang nggak bisa bayar, ada janji yang nggak bisa menepati, satu-satunya jalan untuk mencari supaya kita tidak dimarahi orang lain, delik atau sembunyi, gitu loh. Nanti ada yang barat, bukan itu yang dimaksud, bukan yo wes. Wong ini saya yang mengartikan
Kan tadi dibicarakan tuh Muhammad adalah wujudku. Nah, Muhammad yang dibicarakan wujudnya adalah nur. Nur itu cahaya. Cahaya itu terang supaya kita nggak selalu dalam hal yang gelap. Maka kalau kepingin kamu mendapatkan nur Muhammad, ya di saat yaumil kiamah kerjakanlah untuk mengerjakan hal yang baik supaya dapat syafaat. Gitu. Syafaat itu arti dari perbuatan, Pak. Kalau kita itu bekerja baik, nanti kita nggak usah ngomong baik, orang lain sudah membicarakan bahwa Pak Bayan perilakunya baik. Gitu loh. Besok setelah sekarang dapat nama baik, tiba-tiba besok bangun tidur Pak Bayan marah-marah. Oh, Pak Bayan pemarah. Itu namanya syafaat. Dan itu yang bisa membawa dan menuntun kita ke surga. Yang orang tidak dapat syafaat berarti orang pemarah dan orang males. Akhirnya masuk neraka, hidupnya panas terus. Jadi dia tidak bersama Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad adalah sinar terang, sinar putih. Artinya bukan putih untuk diri kita sendiri, orang lain pun harus bisa melihat dan bisa tahu bahwa orang itu benar-benar melakukan pekerjaan yang baik.